Perkenalkan, nama saya Astri Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Panjalu adalah salah satu kerajaan Hindu di Jawa yang tumbuh sekitar abad ke-11 Masehi. Kerajaan Kediri berpusat di Dahanapura atau Daha yang menjadi bagian kota Kediri sekarang. Kerajaan ini berdiri setelah penguasa terakhir Kerajaan Mataram kuno atau Medang, yaitu Dharmawangsa Airlangga yang membagi kekuasaannya kepada kedua anaknya. Kerajaan Airlangga dibagi menjadi Jenggala di sebelah timur sampai dengan Selat Utara dan Panjalu atau Kediri di sebelah barat sampai selatan. Nama saya Muhammad Zaki akan menjelaskan sumber-sumber sejarah Kerajaan Kediri. Sumber sejarah tentang Kerajaan Kediri berasal dari prasasti dan sumber berita asing. Salah satu contoh sumber prasasti adalah 1. Prasasti Sirah Keting, dikeluarkan pada tahun 1104 Masehi. Prasasti ini berisi tentang pemberian hadiah tanah kepada desa oleh Raja Jayawarsa. 2. Prasasti di Tulungagung dan Kertasono. Prasasti ini berisi tentang masalah keagamaan yang diperkirakan berasal dari Raja Bameswara. 3. Prasasti Ngantang, dikeluarkan pada tahun 1135 Masehi. Prasasti ini berisi tentang Raja Jayabaya yang memberi hadiah sebidang tanah yang bebas dan pajak kepada rakyat desa Ngantang. 4. Prasasti Jaring, dikeluarkan pada tahun 1181 Masehi. Berasal dari Raja Gandra yang berisi tentang nama-nama hewan seperti kobowaga dan tikus jinga. 5. Prasasti Kamulan, dikeluarkan pada tahun 1994, menceritakan bahwa pada masa Raja Kertajaya, Kerajaan Kediri berhasil mengalahkan musuh di Katang-Katang. Berita dari Tiongkok berisi kumpulan cerita dari para pedagang Tiongkok yang melakukan kegiatan perdagangan di Kerajaan Kediri, seperti kronik Tiongkok bernama Chu Fanci, karangan Cuju Kua, yang dikeluarkan pada tahun 1220 Masehi. Saya dari kelompok 7 menyampaikan tentang kehidupan politik di Kerajaan Kediri. Ada beberapa raja yang berkuasa di Kerajaan Kediri ini, ada 5, yaitu pertama Raja Bameswara. Raja Bameswara adalah raja yang berkuasa di tahun 1117 hingga 1130. Raja Bameswara ini tidak banyak meninggalkan prasasti, namun dia banyak meninggalkan seperti informasi-informasi tentang keagamaan Kerajaan Kediri ini. Yang kedua itu yaitu Kerajaan Jayabaya. Kerajaan Jayabaya itu berkuasa di tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Jayabaya merupakan raja terkemuka di Kerajaan Kediri karena ia di bawah pemerintahannya Kerajaan Kediri mencapai masa kejayaannya. Pada masa pemerintahannya terjadi perluasan wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri. Hal ini dibuktikan dengan prasasti Ngantang yang bertulis Pengjalu Jayati berarti Kediri menang. Yang ketiga yaitu Kerajaan Sarweswara yang berkuasa di tahun 1159 hingga 1169 Masehi. Pengganti Jayabaya adalah Raja Sarweswara. Tidak banyak yang diketahui mengenai pengganti ini. Raja ini sebab terbatasnya peninggalan yang ditemukan. Ia memakai lencana kerajaan berupa Ganesha. Yang keempat yaitu Raja Kameswara. Dia berkuasa dari tahun 1182 Masehi hingga 1185 Masehi. Selama beberapa waktu tidak ada berita yang jelas mengenai Raja Kediri hingga munculnya Kameswara. Pada masa pemerintahannya muncul beberapa karya sastra yang ditulis oleh para pujangga sehingga bidang seni sastra berkembang. Selanjutnya yaitu Raja Kertajaya 1185 sampai 1222 Masehi.
raja ini dia berkuasa sekitar berapa tahun. Setelah Kameswara, mangkat raja memerintah Kediri adalah Kertajaya atau Srengga. Kertajaya adalah raja terakhir yang memerintah Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial ekonomi Kerajaan Kediri. Dalam bidang sosial, Raja-Raja Kediri berusaha memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat, sehingga kehidupan sosial masyarakat teratur. Raja Kediri memerintah dengan tegas untuk rakyatnya, dengan cara mengeluarkan peraturan atau hukum. Kehidupan perekonomian Kediri berpusat pada bidang pertanian dan perdagangan. Hasil pertanian masyarakat Kediri umumnya beras, sementara barang-barang yang diperdagangkan antara lain emas, kayu cendana, dan kulit. Nama saya Dafa Kedarani. Kehidupan budaya. Di bidang kebudayaan yang menonjol yaitu perkembangan seni sastra dan pertunjukan wayang. Beberapa jenis karya sastra sebagai berikut. 1. Kitab Baratayuda yang ditulis pada zaman Jabaya yang bertujuan untuk menggambarkan perang darah. 2. Kitab Kresiana ditulis oleh Empu Triguna. Yang ketiga, Kitab Semaradahana yang ditulis oleh Empu Darmaja. Yang keempat, Kitab Lobdaka. Isinya tentang seorang pemburu yang bernama Lobdaka. Keruntuhan Kerajaan Kediri. Pada tahun 1222 Masehi, Kertajaya mengalami perselisihan dengan kaum Brahmana. Kemudian kaum Brahmana meminta pertolongan pada kaum Ken Arok Tumapel. Kaum Arok Tumapel bercita-cita ingin memerdekakan Tumapel daerah bawahan Kediri, dan Tumapel pun terjadi pada daerah Ganter. Pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan kaum Kertajaya. Dengan demikian masa kerajaan Kertajaya berakhir dan menjadi bawahan Tumapel Singasari.